secara logika medis orang berkata itu banyak jantung. Iya, jantung. Angin dodo. Apa itulah cuma nama. Itu cuma nama. Iya. Semua hakikatnya dari atas. Semua tidak akan terlepas dari semua itu kematian. Iya. Baik manusia, baik makhluk yang lain, semua akan mati. Kalau untuk yang seperti ini kejadian, wanita yang nampak sehat dan bugar sedang asyik melihat-lihat etalase sebuah supermarket. Namun tiba-tiba saja ia terlihat memegang kepalanya dan seketika ambruk ke belakang. Penjaga toko terkejut dan berlari meminta bantuan. Namun ajal keburu menjemput. Nyawa wanita bernama Nur Izzah Izzati ini tak terselamatkan. Dikira bagian dari show, model ini putus nyawa. Dalam acara peragaan busana, model terjatuh sudah biasa karena masalah sepatu atau terselip gaun panjang. Video berikut menunjukkan seorang model pria penuh percaya diri berjalan di atas catwalk. Ketika hendak kembali ke arah backstage, tiba-tiba Thalys Suarez memperlihatkan gestur tubuh yang aneh. Ia oleng dan jatuh tersungkur ke arah depan. Awalnya para penonton mengira jatuhnya Suarez merupakan bagian dari show. Namun kepanikan terasa ketika mulut Suarez terlihat mengeluarkan busa. Petugas medis bergegas memberikan pertolongan pertama sebelum ia dilarikan ke rumah sakit. Tapi seperti yang malaikat maut tak menunjukkan belas kasih karena pada akhirnya nyawa Suarez tidak tertolong. Suarez merupakan sosok yang sangat menjaga kesehatannya. Ia menerapkan pola makan sehat dan rajin berolahraga setiap hari. Penyebab kematian Suarez masih belum diketahui. Diduga ia memiliki kelainan bawaan yang tidak terdiagnosa sejak lahir. Iya. Benar, tidak ada yang apa harta, tata, semuanya itu hanya titipan saja. Makanya doa itu penting, doa supaya meninggal khuluqul khastimah. Oh, doa yang untuk meninggal. Iya. Iya. Perubahan atina itu yang saya apa tuh cuma doa itu ya, doa sapu jagat. Iya. Allahu Akbar. Kayak nama channel YouTube ini. Ya. Kalau doa panjang umur itu nggak begitu penting. Oh. Iya, yang penting husnul khotimah. Yang penting husnul khotimah. Iya. Kalau panjang umur tapi nggak husnul khotimah ya. Iya. Malah itu kasihan ya. Rekam detik-detik seorang imam masjid yang meninggal mendadak ketika sedang memimpin sholat. Beliau tiba-tiba saja ambruk dan terjatuh ke depan ketika sedang membaca surah Al-Mu'minun. Menurut keterangan di video, beliau dinyatakan wafat dalam sholatnya. Semoga kedua imam masjid tadi meninggal dalam keadaan mulia dan husnul khotimah. Kemanapun kita pergi, kematian akan selalu mengikuti. Orang yang nampak sehat dan bugar sekalipun bisa meninggal mendadak akibat penyakit yang tak terduga. Oleh karena itu, rutinlah memeriksa kondisi tubuh ke dokter agar setidaknya dapat memprediksi dan mencegah hal buruk yang bisa saja datang. Terapkan juga pola hidup sehat dengan konsumsi makan makanan bergizi serta olahraga teratur. Terus saksikan On The Spot untuk update berbagai informasi unik, video wow, dan... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Musuh Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua para musuh jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, seluruh pada musuh jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Pak Sungkono, dan insyaallah malam hari ini kita akan mencoba melakukan yang seperti biasa kita lakukan, yaitu mediumisasi terkait tentang sebuah kejadian. Mungkin kejadian ini sering kita lihat, sering kita dengar, ada
pembuktian di kamera, di video rekaman, video amatir tentang ada beberapa manusia yang tiba-tiba mendadak meninggal, kematian yang mendadak. Ada di dalam video itu pernah diberitakan itu saat sedang diwawancarai, saat sedang di panggung, saat sedang di aktivitas ini. Yang terakhir kemarin yang terbarunya ini yaitu seorang penghulu Malang. yang ada di Malang. Itu tiba-tiba saat melakukan ijab kabul, penghulu itu tiba-tiba tidak jatuh dan sadarkan diri, sempat diusap mukanya ya. Dan akhirnya tidur, seperti tertidur ternyata meninggal. Nah, dari kejadian-kejadian ini bisa kita simpulkan tentang kematian kepada manusia, mati, jodoh, rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang tahu dan tidak ada pengaruh dengan harta, pangkat. Kematian tetap akan menjemput dengan tidak yang disangka-sangka. Insya Allah malam hari ini kita akan mencoba melihat suatu kejadian ini, kematian yang mendadak dari sudut pandang gaib. Insya Allah kita akan coba menghadirkan salah satu gaib yang mengetahui tentang kematian yang mendadak ini, apa dari sudut pandang mereka bagaimana saat ada manusia yang meninggal, tiba-tiba meninggal. Kalau saudara bermaksud itu bahwasanya nanti kita berdialog dengan bahasa jin, kita harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hanya sebagai wawasan, ibroh atau gambaran agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba semono siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya pandang itu semua keluarga ini tidak ada efek sampai mediumisasi yang terpenting oleh cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana dan seterusnya. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta kehadiran salah satu seseorang yang mengetahui tentang fenomena orang yang tiba-tiba mati mendadak. Dan Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, saya minta kehadiran yang masuk dalam tubuh mendadak. Selain itu penyusup yang ingin mencoba mengaku-ngaku, semuanya terpental. Ingin mencoba mengadu domba, semuanya terpental. Jika memaksa masukkan hancur, hanya di sini diizinkan oleh Sang Yang Nur Cahaya Nirwana masuk dalam tubuh mendadak. Ruangan itu terpental ini dari tidak bisa disusupi masuk ke derajat Allah Akbar. Simulasi bisa bahasa Malaysia, khusus bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Saya sosok jin. Jin. Ya, Dari mana jin waktu saya panggil? saya bertugas di Kayang. Tugas di Kayangan. Iya. Allah Akbar. Sudah beberapa kali kita berjalan menduduk Kayangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di Kayangan keberapa? 5. Kayangan 5. Kalau di Kayangan 5 itu Anda ditugaskan untuk bagian apa di Kayangan 5 itu? Kehidupan makhluknya. Kehidupan makhluk. Iya. Oh. Iya. Kalau di Kayangan 5 itu siapa pemimpinnya? Yang dari roh manusia atau penduduk yang di sana di Kayangan 5?
Ada, tapi rahasia itu. Oh, masih dirahasiakan. Tapi ada Ada, yang sering tugaskan turun ke bumi. ada. Oh ya, alhamdulillah. Iya, ini tadi saya lewat wasilah guru kami Iya, untuk menghadirkan Anda di sini untuk menceritakan tentang fenomena atau kejadian manusia yang tiba-tiba meninggal. Dia tidak sakit, tidak apa, masih sedang melakukan aktivitas, tapi tiba-tiba jatuh dan meninggal. Apa Anda mengetahui itu? Kalau dari sudut pandang kalian, itu apa yang terjadi sebenarnya? kesimpulan awal memang sudah ajalnya. Sudah ajalnya. Ya, Ya, benar. Terus, kalau dari segi lain banyak, kalau dari sudut pandang gaib banyak. banyak. Kasus dan kejadian fenomena itu banyak persepsinya ya. Tapi yang sering terjadi di luar ajal ataupun takdir. Secara logika medis orang berkata itu banyak jantung, Iya, jantung, angin duduk, Angin apa duduk, itulah cuma nama. itu cuma nama Iya, saja. semua hakikatnya dari atas. Semua tidak akan terlepas dari semua itu kematian. Iya. Baik manusia, baik makhluk yang lain, semua akan mati. Kalau untuk yang seperti ini kejadian, sebagai contoh saja, Sebagai contoh ya, pada manusia masih hidup. Oh, iya, iya. kematian tidak bisa ditunggu-tunggu, tidak bisa diburu-buru. Pasti akan datang. Ya, semua rahasia ilahi. Allah. Ya, bagi orang yang beriman, sudah mempersiapkan diri dengan amal-amalnya, dia akan terasa biasa saja. Takutan tidak ada, kehirauan tidak ada. Yang ada seperti air mengalir saja. Sebagai orang yang beriman. Karena dia sudah mempersiapkan diri, kematian pasti datang. Bagi orang-orang yang mengabaikan, takutan terutama. Ketakutan. Ya, banyak orang yang berdoa panjang umur. Ya, boleh berdoa itu. Tapi semua hakikatnya, siapa yang memberi, siapa yang menerima. Semua yang di atas. Iya, semuanya kembalikan pada takdir ya. Ya, Cuman kalau menurut Anda bagaimana sebenarnya dari segi kematian untuk manusia? Manusia boleh nggak takut pada kematian? takutan wajar, tidak apa-apa. Kalau ketakutan berlebihan, itu yang nggak boleh. Takutan wajar itu buat motivasi, memperbanyak imannya, perbuatannya, dan yang lain-lainnya sebagai persiapan. Iya. Ya, Allah Akbar. Kalau seorang yang meninggal dalam kondisi yang tiba-tiba meninggal, gitu, apakah itu ada perintah yang campur tangan hal gaib? Karena kayak angin duduk itu juga Rasulullah pernah mengatakan dengan yang disebut dengan angin merah atau angin jahat gitu. Itu angin jahat itu yang sering yang disebutkan oleh Rasulullah itu makhluk dari golongan jin atau memang sebuah penyakit? ya awalnya juga penyakit ada. Dari kecil numpuk. Oh. Cuma ya kalau mati hakikatnya yang di atas. Ya. Walaupun ada campur tangan yang fasik-fasik.
Oh, tetap akikatnya yang di atas. Iya. Kalau belum waktunya tidak. Tetap ya belum ya. Ya, Allahu Akbar. Ya. buktinya ada yang sehat juga banyak. Hmm. Bayi juga banyak. Itu. Oh ya, ini yang disebut dengan angin duduk itu yang sering itu. Sahabat Iya. saya juga pernah mengalami seperti itu. Katanya dokter itu jantung atau angin duduk itu tiba-tiba meninggal. Berarti sebenarnya untuk mengingatkan kita semua ya, Iya, manusia yang masih hidup. nggak ada yang abadi di sini. Allahu Akbar. Iya. Benar, tidak ada yang abadi. Harta, tata, semuanya itu hanya titipan saja. Makanya doa itu penting, doa supaya meninggal khuluqul khastimah. Oh, doa yang untuk meninggal. Iya. Iya. Robbana atina itu yang saya hafal itu cuma doa itu ya, doa sapu jagat. Iya. Allahu Akbar. Kayak nama channel YouTube ini. Ya. Kalau doa panjang umur itu nggak begitu penting. Oh. Iya, yang penting husnul khotimah. Yang penting husnul khotimah. Iya. Kalau panjang umur tapi nggak husnul khotimah ya. Iya. Malah itu kasihan ya. Yang penting terakhirnya tuh husnul khotimah. Iya. Umur yang panjang yang bermanfaat. Nah, itu intinya. Nah, kalau ada yang mengatakan orang yang meninggal saat ruhnya dicabut oleh malaikat maut itu sumpama orang itu ditakdirkan oleh Allah meninggal dengan keadaan buruk tanpa iman. Kalau dari penglihatan kalian itu bagaimana? Ruhnya keluar dari jasadnya itu bagaimana proses malaikat Israel membawa, dan ini bagi manusia yang tidak punya iman, yang ditakdirkan oleh Allah meninggal dengan su'ul khatimah. Kalau dari penglihatan kalian itu bagaimana? Apakah dibanting, seret, apa bagaimana? Tidak sama seperti yang lain. Oh, sama. Cuma bedanya unsur fasiknya itu lebih banyak dia. Tapi prosesnya sama. Sama, perintah juga sama. Perintahnya juga sama. Sama. Antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu prosesnya sama. Sama. Nah, ini kalau sama, dulu saya pernah dengar itu kalau orang yang meninggal dengan tidak membawa iman itu ada beberapa malaikat di sampingnya membawa, dan malaikat itu yang samping berwarna hitam dan berbau busuk jika manusia itu meninggal dengan tidak membawa iman. Apa itu hanya sebagai itu atau gambaran saja? Gambaran saja. Oh, gambaran saja. Semua prosesnya sama. Cuma pengadilannya yang beda. Pengadilannya yang beda. Iya. Tapi kalau Anda itu pernah melihat roh manusia yang dibawa oleh malaikat ke atas? Sering. Sering? Iya. Dan bermacam-macam. Iya. Kalau yang baik, bagaimana penglihatan Anda ini? Pasti tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja? Iya. Apa bau wangi atau bercahaya? Iya, betul. Percaya. Bercahaya ya? Iya. Iya. Sebenarnya kalau bisa komunikasi dengan malaikat pencabut nyawa itu belum bertobat. Ada nggak kisah seperti itu di dalam proses Rahasia ilahi. rahasia ilahi Allah. Subhanallah. Tapi pernah saya waktu kecil itu mendengar salah satu ceramah guru saya itu saat malaikat maut itu bingung mau mencabut nyawanya dari mana, dari tangan karena tangannya dipakai. Iya, betul. Nah itu Itu bedanya.
Itu beda. Oh. Ada yang halus, Ya. ada yang kasar, ada yang terasa sakit, ada yang terasa ringan. Berarti ada bedanya ya? Ya, tapi semua itu juga perintah. Ya, harus perintah. Ya, Allah. Ya, itu seperti kisah itu termotivasi dengan cerita itu. Karena katanya sakaratul maut itu sangat sakit sekali. Ya, itu Rasulullah juga dipisahkan beliau sangat sakit sekali. Allah Akbar. Ya, berarti intinya kematian yang mendadak itu semua tidak terlepas dari takdir dan itu sebagai pengingat untuk kita semua ya. betul. Sebenarnya ingin sekali saya berbicara banyak tentang perihal orang setelah meninggal itu di alam gaibnya itu bagaimana. Ada satu pertanyaan lagi. Ada beberapa dan kejadian kami seperti ini mediumisasi, ternyata yang masuk itu adalah dari golongan siluman dan ternyata setelah ditelusuri siluman itu dulunya manusia. Itu bagaimana menurut? Daya benar ada. Itu bagaimana? Dulu di dunianya itu sering memuja. Melakukan Ritual-ritual pemujaan. menyekutukan Allah. Betul. Tapi kenapa dia tidak melanjutkan ke alam berikutnya, malah menjadi terjebak di alam gaib menjadi sosok siluman ini, siluman itu? Karena memuja, Menuhankan. pasti ditawan yang dipuja. Allah Akbar. Gak semudah itu dia. Iya. Dia meminta juga harus memberi. Itu. Tapi pengertian ini, keyakinan ini sangat apa ya? Kalau dibilang banyak orang itu, kalau orang yang sudah meninggal ya sudah dia ke alam kubur. Tapi kenyataannya berbeda dengan apa yang di luar sana dijelaskan. Boleh saja pemahaman manusia beda-beda, ada tingkatan. Oh iya, Allah Akbar. Kalau yang berbicara anak kecil ya pasti mati-mati kan gitu. Beda lagi yang berbicara yang berilmu atau yang tidak berilmu, pasti beda lagi. Iya. Nggak apa-apa, Tidak apa-apa ya. semua proses. Iya. Seperti yang saya lakukan di sini dengan Anda berdialog mediumisasi ini. Kemarin ada beberapa yang datang ke sini, saudaranya itu mengatakan seperti ini tuh sesat. Ya biarkan saja. Biarkan saja. Dia tidak tahu hatinya manusia. Iya. Ya, Itu sebagai ujian buat kita ya, buat tujuannya apa juga tidak tahu. kita tahu ya. Allah Akbar. Subhanallah. Penonton ya sekedar menonton. Tapi Anda tahu kalau kita ditonton orang banyak ini. Ya, Allah Akbar. Semoga bermanfaat ya pembicaraan kita kali ini. Banyak diambil hikmahnya pada manusia khususnya umat muslim. Diambil hikmahnya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi enggak tentang perihal kematian? Gak ada, udah pada ini ya sudah Mbak. Mbak, siapa namanya? serah Anda saja. Terserah Anda ya, Mbah Jin ya. Terima kasih sudah berkenan hadir ke sini. Dan saya beberapa kali ini berdialog dengan Jin penghuni kayangan. Subhanallah, saya terima kasih diberikan kesempatan berdialog dengan Anda. Dan mungkin ini juga mengingat untuk saya pribadi dan khususnya untuk semuanya. Semoga pesan-pesan Anda bisa bermanfaat untuk saya dan semuanya. Pesan sedikit saja. Apa? Persiapkan diri yang baik. Persiapkan diri yang baik. Terutama untuk kematian tidak ada satupun yang tahu. Iya. Itu rahasia ilahi. Iya. Siapa tahu kita besok pagi atau Iya. nanti gitu ya. Berarti intinya persiapkan dengan baik. Iya, sebaik mungkin. Sebaik mungkin untuk kematian. Betul, itu pasti akan datang. Allah Akbar ya. Ya,
Insya Allah. Ya, terima kasih pesannya. Semoga kami bisa apa yang diambil pesan-pesan ini agar kami itu lebih dan lebih lagi dalam melakukan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, mempersiapkan kematian. Ya, silakan Mbak, saya ucapkan terima kasih. Silakan kembali bertugas di sana. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat penghuni yang ada di langit 5. Allah Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dari awal pembicaraan nasihat demi nasihat, mutiara demi mutiara itu sebenarnya banyak tersimpan, banyak pesan khusus untuk kita semuanya umat manusia, terutama umat muslim, tentang kematian. Karena kematian itu sebenarnya tidak boleh ditakuti, karena itu sudah pasti kita mati. Kenapa harus ditakuti? Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan kita untuk kematian. Sebaik-baiknya mempersiapkan untuk kematian. Itu yang harus kita lakukan, bukan takut menghadapi kematian, tapi harus mempersiapkan menghadapi kematian. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.